Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas topik berkaitan dengan kekuasaan dan kedaulatan. Apa yang disebut dengan kekuasaan dan kedaulatan? Kalau didefinisikan, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain melaksanakan kehendak kita tanpa dasar hukum yang jelas. Karena tanpa dasar hukum yang jelas itu, makanya kenapa yang namanya kekuasaan cenderung disalahgunakan. Itu yang disebut dengan kekuasaan. Tapi kalau kewenangan berbeda. Kalau kewenangan hampir sama dengan kekuasaan. Kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain agar orang lain tapi ada dasar hukum yang jelas. Contohnya misalkan presiden mempunyai kekuasaan eksekutif menjalankan pemerintahan. Tapi supaya presiden tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, maka presiden dibatasi dalam apa? Dalam konstitusi. Konstitusi itu adalah dasar hukum. Sehingga presiden itu tidak menggunakan kekuasaan, tapi menggunakan kewenangan. Karena ada dasar hukumnya. Pasal 4 ayat 1 UUD 45 misalkan di dalam negara Indonesia. Jadi antara kekuasaan dan kewenangan itu berbeda. Kalau ada dasar hukum berarti itu kewenangan. Orang yang sudah mencapai kekuasaan biasanya kemudian dibatasi oleh aturan-aturan hukum supaya tidak sewenang. Nah, itu yang disebut dengan kekuasaan dan kewenangan. Sedangkan kalau kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Jadi kekuasaan tadi kan tanpa dasar hukum. Tapi karena ini berbicara tentang negara, maka yang paling tinggi itu adalah yang mempunyai kekuasaan. Ini akan kita lihat tentang sifat-sifat dari kedaulatan itu sendiri. Berikutnya terkait dengan sumber-sumber kekuasaan. Dari manakah kekuasaan itu bisa diperoleh? Satu, melalui kepercayaan. Contoh ya, kita ambil contoh di negara Indonesia. Presiden mendapatkan jabatan sebagai seorang presiden itu pasti karena mendapatkan amanah, kepercayaan dari siapa? Dari rakyat pada saat adanya pemilihan umum. Sehingga rakyat percaya, misalkan Presiden Jokowi dipilih waktu pemilu 2019 sampai 2024. Rakyat percaya bahwa Jokowi bisa menjalankan pemerintahan jadi presiden yang baik di Indonesia. Nanti 2024 akan ada pemilu lagi. Nah, nanti kemudian akan muncul siapa yang menjadi calon-calon presiden, dan nanti rakyat akan menyerahkan kepercayaan dan calon-calon itu kepercayaan. Yang kedua adalah kekayaan. Kekuasaan itu bisa diperoleh dari kekayaan. Bahwa negara yang kaya itu akan mengintimidasi atau akan melakukan apa ya istilahnya itu bisa menguasai negara yang miskin. Dengan cara apa? Hutang. Negara yang miskin tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupinya, kemudian hutang kepada negara yang kaya. Berarti negara yang kaya itu biasanya menghutang pasti ada syarat dan ketentuan kekayaan. Kedudukan. Contohnya apa? Misalkan kedudukan di sini adalah kedudukan sebagai anak seorang raja di dalam sebuah bentuk pemerintahan kerajaan. Itu otomatis nanti akan menjadi penerus ayahnya menjadi seorang raja. Nah, ini contoh. Kekuasaan diperoleh karena adanya kedudukan. Tapi kalau orang itu bukan anaknya raja, tidak akan mungkin menjadi seorang raja di dalam bentuk pemerintahan kerajaan. Keempat, karena fisik. Nah, fisik itu juga bisa mempengaruhi dari mana kekuasaan itu bisa diperoleh. Misalkan pada saat pemilihan umum, rakyat itu akan memilih calon-calon legislatif, calon anggota DPR misalkan, kalau dia mengetahui dari fisiknya, misalkan dia seorang artis, dilihat dari performnya, ya dari fisiknya. Oh, karena senang
ganteng, cantik, maka kemudian dipilih. Nah, itu salah satu bentuk dari adanya sumber kekuasaan dari fisik. Dan kemudian yang kelima dari IQ, kecerdasan, di mana seorang yang mempunyai IQ di atas rata-rata itu biasanya akan menguasai orang yang tidak mempunyai kecerdasan, apalagi di dalam perkembangan dunia modern sekarang, perkembangan dan teknologi sekarang. Yang terakhir tentang kedaulatan. Tadi kan saya katakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Nah, kemudian menurut Jim Body, kedaulatan itu ada 5 sifatnya. Bagaimana kekuasaan yang tertinggi itu bisa menjalankan pemerintahan di dalam negara itu? Karena ini tidak dimiliki oleh seseorang. Sifat kedaulatan yang pertama adalah asli, karena yang namanya kedaulatan itu tidak diberikan oleh siapapun karena memang asli dari negara itu sendiri. Yang kedua, tetap atau permanen, artinya tidak bisa berubah-ubah karena kedaulatan itu memang kedaulatan itu dimiliki. Misalkan apa contohnya kedaulatan rakyat? Oh, berarti selamanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tunggal, satu, tidak bisa dibagi-bagi. Itu yang keempat, tidak bisa dibagi-bagi karena cuma satu kedaulatan itu. Misalkan kedaulatan rakyat, ya berarti yang punya kedaulatan hanya rakyat. Cuman karena rakyat itu orangnya banyak sekali, maka kemudian rakyat tidak bisa menjalankan kedaulatan itu. Kemudian diserahkan pada negara, sehingga kemudian nanti muncul teori kedaulatan negara, muncul teori kedaulatan hukum, muncul teori kedaulatan rakyat. Itu contoh. Kemudian abadi, artinya abadi di sini adalah tidak bisa dimakan oleh waktu. Artinya sampai negara itu masih menjadi sebuah negara, maka kedaulatan itu akan muncul. Contohnya di negara kita, jadi kedaulatan rakyat sampai Indonesia itu masih menjadi sebuah negara, maka rakyat itu memegang kedaulatan. Tapi ingat, rakyat tidak bisa menjalankan kedaulatan karena kedaulatan sesuai dengan amanah UUD 45 dijalankan sesuai dengan konstitusi. Demikian mengenai teori kekuasaan dan kedaulatan, nanti akan lebih detail kita sampaikan pada kuliah online dan offline. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.